Setelah mendapatkan bukti tersebut, Duyun merasa yakin jika terdapat rahasia di balik kematian Ketua Kim yang saling berkaitan dengan kematian Ju Hyuk yang seolah sengaja disembunyikan. Kemudian Duyun pergi menjumpai Oh Wan-soo yang mana saat itu Oh Wan-soo langsung berterus terang jika dirinya merasa tidak nyaman dengan kehadiran Duyun sebagai pengawalnya. Akan tetapi Duyun sama sekali tidak memperdulikan hal itu dan memberitahu jika terdapat seseorang yang mencoba membunuhnya dan orang tersebut pasti akan kembali datang untuk melakukan hal yang sama. Duyun lalu menceritakan kronologi yang menimpa rekannya Ju Hyuk yang tewas di Manila di mana pelaku tersebut merupakan orang yang sama di balik penyerangannya kemarin. Duyun juga membantah perkataan Oh Wan-soo yang mengatakan jika serangan tersebut merupakan serangan yang dilakukan teroris di mana hal tersebut ternyata sama sekali tidak berkaitan. Oh Wan-soo yang mendengar hal itu ia pun terlihat merasa tak percaya dan berpikir jika kehadiran Duyun hanya akan menghalanginya saja. Namun Duyun kembali meyakinkan Oh Wan-soo dan menyuruhnya untuk tidak percaya kepada siapapun mulai sekarang ini dan terus bersamanya jika ia ingin tetap selamat. Scene kemudian kembali flashback tepatnya 2 tahun yang lalu di mana Duyun dan juga Ju Hyuk pada saat itu dipanggil oleh pimpinannya untuk membahas terkait misi rahasia serta mutasi tugas kepada keduanya. Pada saat itu Duyun dimutasi menjadi pasukan pengamanan presiden di mana nantinya Duyun akan mencatat semua data informasi secara pribadi mengenai orang-orang yang ditemui oleh presiden dan melaporkan kepadanya. Akan tetapi Duyun merasa keberatan dan kembali mengingatkan atasannya itu bahwa selama tugasnya nanti ia tak diperbolehkan menyebarkan informasi kepada siapapun terlebih lagi ini berkaitan dengan keamanan presiden. Mendengar hal itu atasan Duyun yang merupakan seorang perwira jenderal ia pun menegaskan bahwa dirinya akan bertanggung jawab mengenai tugas tersebut dan tugas Duyun hanya menjalankan perintahnya saja. Sementara Ju Hyuk akan dipindah tugaskan ke badan intelijen yang mana ia akan melanjutkan misi rahasia Duyun untuk menyelidiki dana taktis yang disimpan oleh keluarga Hwain Group yang juga berkaitan dengan presiden. Atasan mereka juga meminta Duyun dan juga Ju Hyuk untuk menjalankan misi ini secara senyap dan melaporkan semua informasi kepadanya. Terlihat jika keduanya seolah merasa keberatan untuk menjalankan misi, namun karena ini adalah perintah atasan mereka pun tak bisa menolak. Hingga saat keduanya akan pergi ke Manila untuk melakukan penyelidikan, Ju Hyuk memberitahukan kepada Duyun jika ia baru saja mendapatkan informasi terbaru di mana misi ini berkaitan dengan kelompok gangster bernama Eight Star. Diketahui kelompok tersebut ternyata diketuai oleh seorang imigran Tiongkok yang mana populasi mereka saat ini sudah tersebar di beberapa negara di kawasan Asia dan markas utama mereka saat ini kebetulan berada di Manila. Sejauh ini Ju Hyuk telah melakukan penyelidikan terkait terbunuhnya pimpinan Hwain Group yaitu Kim Duo yang mana hal itu membuatnya semakin bertanya-tanya apakah mereka berkaitan dengan atas kematiannya itu. Meskipun ia tak bisa memastikannya namun Ju Hyuk merasa yakin jika Hwain Group telah melakukan pencucian dana taktis melalui kasino yang diketuai oleh kelompok gangster tersebut. Dengan kata lain kematian pimpinan Kim berkaitan dengan skema pencucian uang mereka yang mana hal itu harus Ju Hyuk buktikan melalui penyelidikannya. Namun sayangnya Ju Hyuk harus gugur dalam menjalankan misinya yang kemudian membuat Duyun merasa murka karena pimpinannya saat itu sudah menghentikan penyelidikan atas kematian Ju Hyuk. Duyun yang tak mau Ju Hyuk mati secara sia-sia ia pun berlutut di hadapan atasannya dan meminta untuk mengirimnya ke Manila guna melakukan penyelidikan atas kematian Ju Hyuk. Akan tetapi hal itu ditentang oleh atasannya dan berkata jika hal tersebut akan sangat mustahil dilakukan mengingat mereka yang sama sekali tidak mempunyai petunjuk ataupun bukti. Di keesokan harinya saat berada di kantor Oh Wan-soo kemudian dihampiri oleh kakaknya bernama Oh Hyun-soo yang meminta Wan-soo untuk tetap mengawasi Yong-min karena menurutnya ia sudah kelewatan batas yang selalu ikut campur dengan urusan mereka. Mendengar hal itu Oh Wan-soo lalu mengatakan jika dirinya memiliki rencana mengganti firma akuntansi serta menjadikan yayasannya sebagai organisasi internasional. Dengan kata lain mertuanya tak bisa lagi ikut campur dengan semua urusan yang berkaitan dengan yayasan serta mencegah Bu Park untuk tidak lagi mencuri dana amal yang telah mereka kumpulkan. Namun hal itu balik ditentang oleh kakaknya dan mengatakan jika hal tersebut tidak semudah seperti apa yang sedang ia pikirkan. Lalu Hyun-soo mengalihkan pembicaraan dan bertanya apakah pelaku yang telah menyerangnya kemarin merupakan kelompok teroris. Wan-soo menjawab jika ia tidak mengetahui siapa pelaku yang telah menyerangnya dan balik bertanya kepada Hyun-soo apakah Bu Park berkaitan dengan penyerangan ini. Hal itu langsung dibantah oleh Hyun-soo dan berkata jika Bu Park sama sekali tidak terlibat. Setelah itu Oh Wan-soo pergi menjumpai Taera untuk kembali membahas kejadian perselingkuhan kemarin.
Taera yang masih penasaran serta merasa kebingungan lalu kembali menanyakan semenjak kapan ia mengetahui kabar perselingkuhannya dan kenapa ia sama sekali tak berniat menceraikan suaminya. Wansu yang merasa kesal kemudian mengatakan jika Taera sengaja melakukan perselingkuhan tersebut dan bahkan ia tidak mengunci pintu kamar seolah ingin diketahui oleh para reporter. Selama ini ia sengaja mendiamkan perbuatan mereka hanya demi menjaga nama baik serta reputasinya saja. Taera yang mendengar hal itu ia pun merasa tak habis pikir dan langsung mengalihkan pembicaraan mengenai hal yang menimpa putranya Owansu. Akan tetapi pembicaraan itu langsung dipotong oleh Owansu. Taera juga memberitahu jika ia berniat kembali mempunyai anak dari Yongkook suaminya karena berpikir jika ia bisa mendapatkan hak warisan dari Hwain Group. Hal itu ia lakukan karena mengetahui jika Wansu pasti tak akan mau kembali mempunyai anak setelah kepergian anaknya Chanhee dan menyarankan Owansu untuk segera bercerai. Akan tetapi hal itu ditolak mentah-mentah oleh Wansu dan menyuruh Taera bersama anaknya pergi ke negara Swiss sebab ia akan membiayainya. Lalu saat Owansu akan pergi Taera kembali memanggil Owansu dan memberitahu alasan Yongkook menikahinya yaitu hanya untuk menutupi masalah skandal perselingkuhan serta Yongkook yang merupakan seorang pencandu narkoba. Taera mengungkapkan jika dirinya pada saat itu sedang mengandung anak dari Yongkook namun ia malah berselingkuh dengan seorang wanita bernama Ko Jin-hee yang ditemukan tewas bersama Yongkook karena overdosis. Sebelum pernikahan Owansu bersama Yongkook dirinya merupakan orang yang pertama dekat dengan Yongkook dan sudah mengandung anak darinya. Karena skandal tersebut dan kebetulan pamor Owansu sedang bagus-bagusnya Yongkook bergegas pergi ke Afrika hanya untuk menikahi Owansu demi memperbaiki citranya sebagai penerus dari Hwain Group. Dengan kata lain Owansu selama ini hanya dimanfaatkan saja oleh Yongkook demi kepentingan pribadinya. Meskipun telah diberitahu semuanya oleh Taera, Owansu tetap pada pendiriannya untuk tidak menceraikan Yongkook dan menyuruh Taera untuk tetap hidup sebagai selir seumur hidupnya. Taera yang merasa tak terima ia pun segera mendatangi Bu Park dan mengatakan jika Owansu sudah keterlaluan mengusirnya pergi ke Swiss dan bahkan ia terus mengancamnya. Bu Park yang mendengar itu ia pun hanya mengiyakan perkataan Taera dan mengatakan jika dirinya akan mengurus semua masalah ini. Namun pada saat itu Taera sama sekali tidak percaya dengan perkataan Bu Park dan terus memaksanya hingga membuat Bu Park murka dan langsung mengusirnya. Keesokan harinya terlihat jika keluarga besar Hwain Group akan melakukan sesi foto keluarga di mana pada saat itu Taera bersama anaknya Junhee telah berhadir terlebih dahulu. Tak berselang lama adik dari Yongkook bernama Yongmin juga ikut datang bersama dengan istrinya hingga membuat keduanya merasa keheranan kenapa anak dari Jang Taera bisa ikut sesi foto keluarga bersama mereka. Yongmin juga memberitahu kepada istrinya jika Taera merupakan orang yang ditemui oleh Yongkook saat berada di New York dan tak butuh waktu lama ia langsung direkrut sebagai sekretarisnya. Melihat kehadiran Junhee, Owansu pun terlihat sangat kesal hingga membuatnya langsung meninggalkan tempat tersebut. Duyun yang sudah mengetahui tentang masalah yang sedang dihadapi oleh Owansu ia pun segera mengikutinya. Dengan perasaan kesal Owansu langsung menemui mertuanya dan mempertanyakan apa yang telah ia lakukan. Tanpa menjawab apapun Bu Park kemudian memberikan dokumen hasil tes DNA milik Junhee dan mengatakan jika dirinya akan menjadikan Junhee sebagai putra Owansu setelah kematian dari Chanhee anaknya. Ia juga mengetahui jika Owansu tak akan mau kembali mempunyai anak karena merasa trauma atas apa yang menimpa putranya. Mengingat mereka yang belum pernah merilis foto dari Chanhee mereka dengan mudah bisa mengangkat Junhee terlebih lagi ia merupakan anak biologis dari Kim Yongkook. Dan pada akhirnya mau tak mau Owansu dengan terpaksa melakukan sesi foto keluarga tersebut bersama Junhee anak dari Taera yang akan diperkenalkan sebagai anak dari Owansu. Di keesokan harinya Owansu diberitahu oleh asistennya jika belum terjadi apapun mengenai dampak foto keluarga kemarin dan menurutnya sebagian reporter malah mendapatkan informasi mengenai kecelakaan ski yang menimpa Chanhee. Owansu menyuruhnya untuk segera menghentikan berita tersebut bagaimanapun caranya. Setelah mendengar itu Owansu seketika bad mood dan menyuruhnya untuk membatalkan semua rapat pada hari ini karena ia ingin pergi ke suatu tempat. Ternyata pada saat itu Owansu pulang ke rumahnya dan mendapati jika barang-barang mendiang anaknya sudah dipindahkan dan kamar tersebut akan dijadikan sebagai kamar Junhee. Melihat hal tersebut Owansu terlihat sangat sedih serta marah dan memberitahu kepada kepala pembantu jika untuk sementara waktu dirinya akan pergi menghilang dan tak bisa dihubungi. Mendengar hal itu si kepala pembantu langsung menelpon Duyun dan menyuruhnya untuk segera mengikuti Owansu serta mengawalnya.
Saat akan pergi, Owansu kemudian hampir menabrak seseorang karena merasa tak fokus. Untuk itu Duyun segera mengejar mobil Owansu dan masuk ke dalam dan memberitahu jika ia akan tetap melakukan pengawalan meskipun Owansu merasa keberatan. Dan pada akhirnya mereka lalu pergi bersama dan mengunjungi sebuah pantai di mana Owansu ingin melepaskan semua beban pikirannya. Saat akan pergi, Duyun yang melihat Owansu membersihkan kakinya, ia pun langsung mengeluarkan sapu tangan serta memberikan perhatian yang cukup romantis. Namun pada saat itu Owansu tiba-tiba mengatakan jika dirinya sama sekali tidak percaya dengan semua apa yang ia katakan oleh Duyun kemarin mengenai yang terjadi kepada rekannya. Jika hal itu memang memiliki keterkaitan dengan penyerangannya kemarin, ia meminta Duyun untuk membuktikan dengan cara memberikan bukti supaya ia dapat segera mempercayainya. Mendengar hal itu, Duyun lalu menjawab jika dirinya akan memberitahukannya nanti seiring berjalannya waktu. Sepulangnya dari sana, Owansu ternyata tidak pulang ke rumahnya dan malah pergi ke villa suaminya yang kebetulan pada saat itu Yongkook juga berada di tempat itu. Yongkook yang melihat kedatangan Owansu awalnya mengira jika Owansu pasti akan mengurungkan niatnya dan pasti berencana ingin kembali mempunyai anak darinya. Namun ternyata dugaannya salah di mana pada saat itu Owansu memberitahu jika ia sudah mengetahui semua motif serta alasan Yongkook menikahinya, yaitu untuk menutup semua skandal kotor yang selama ini ia perbuat. Hal itu langsung ditepis oleh Yongkook dan meyakinkan Owansu jika ia sangat tulus mencintainya dan semua apa yang ia tuduhkan barusan itu merupakan pikiran dari Bu Park, ibunya. Setelah mengatakan hal itu, Yongkook kembali memaksa Owansu untuk mengajaknya kembali mempunyai anak. Akan tetapi Owansu dengan tegas menolak dan berusaha mendorong Yongkook yang berusaha untuk menciumnya. Duyun yang mendengar keributan, ia pun segera masuk dan menahan Yongkook yang berusaha bersikap kasar kepada Owansu. Melihat situasi yang tak kondusif, Owansu kemudian menyuruh Duyun mengantarkannya pergi meninggalkan tempat ini. Keesokan harinya Owansu kemudian dihampiri oleh sekretaris Kim yang memberitahu jika Yongkook suaminya sudah kembali ke apartemen bersama dengan seorang wanita. Owansu yang mendengar hal itu, ia pun sama sekali tak menjawab dan langsung pergi begitu saja. Kemudian kita diperlihatkan dengan Taera yang pergi mendatangi apartemen Yongkook yang pada saat itu sedang tidur bersama dengan wanita lain. Taera lalu membangunkan gadis tersebut dan menyuruhnya untuk segera pergi dan mengatakan jika ia merupakan istri kedua dari Kim Yongkook. Ternyata hal itu sudah biasa dilakukan oleh Yongkook dan berdalih jika ia harus memenuhi kebutuhan biologisnya. Akan tetapi Taera pada saat itu terus menanyakan kepada Yongkook apakah Owansu bersedia kembali mempunyai anak setelah pertemuan mereka tadi malam. Mendengar hal itu, Yongkook sama sekali tak menjawab dan langsung menghempaskan tangan Taera. Di sisi lain, Duyun bersama rekan pengawalnya terlihat mendatangi pusat ruangan monitor CCTV Hwain Group untuk diperkenalkan kepada Duyun. Tak hanya itu, pengawal Jin juga membawa Duyun ke pusat pelatihan bela diri regu keamanan di mana Pak Park yang kebetulan berada di sana kemudian meminta Duyun untuk sedikit memperlihatkan skill pertarungannya. Duyun yang sama sekali tak merasa keberatan, ia pun langsung menyetujui permintaan Pak Park di mana ia dengan mudah bisa mengalahkan lawan sparringnya. Merasa tak terima, si pengawal itu kembali meminta pertarungan ulang dan lagi-lagi Duyun berhasil mengalahkan orang tersebut dengan skill bela diri yang cukup mematikan. Pak Park yang melihat hal tersebut merasa bangga dengan apa yang dilakukan oleh Duyun dan merasa tak menyangka jika Duyun masih gesit dan seakurat dahulu. Akan tetapi Duyun tak menjawab hal itu dan langsung mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan mengenai pengalaman Pak Park yang sudah cukup lama mengawal Kim Yongkook. Tak cukup dengan itu saja, Duyun dengan berani langsung menanyakan apakah saat ketua Kim meninggal ia pada saat itu berada di istana utama. Seketika wajah Pak Park berubah setelah Duyun menanyakan hal itu dan dengan panik ia kemudian meminta Duyun untuk tidak kembali membahasnya. Kecurigaan Duyun semakin menemukan titik terang dan memang benar jika Pak Park pasti terlibat dengan orang yang telah membunuh Ju Hyuk serta penyerangan yang terjadi kepada Owansu beberapa waktu yang lalu. Akan tetapi hal itu masih abu-abu karena bukti yang belum mencukupi. Untuk itu Duyun lalu pergi ke ruangan monitor CCTV dan meminta pada petugas di sana untuk memberikan rekaman 1 minggu terakhir. Saat ditanya mengenai apa keperluannya, Duyun beralasan jika ia hanya ingin membiasakan diri dengan tugasnya sebagai pengawal yang bertanggung jawab penuh atas keluarga Hwain Group. Singkat cerita, Duyun kembali mengecek rekaman CCTV tersebut dan membandingkan dengan rekaman video yang disimpan oleh Ju Hyuk. Benar saja jika dugaannya memang terbukti di mana saat ketua Kim dievakuasi terlihat jika di sana terdapat Pak Park bersama dengan Pak Han, asisten Ibu Park yang mana pada saat itu mereka tidak berada di istana utama.
Duyun akhirnya menyadari jika Pak Kim memang dibunuh di tempat lain oleh seseorang yang berada di lingkungan Hwine Group dan alasan mereka membunuh Ju-hyuk karena tak mau kebenaran ini terungkap. Saat para pelayan sedang menyiapkan persiapan acara makan malam, Duyun bergegas menuju kamar ruang kendali CCTV untuk menyalin data rekaman video lain untuk menguatkan buktinya. Setelah berhasil menyalin video tersebut, Duyun hampir tertangkap oleh pengawal Jin yang langsung menanyakan apa yang sedang ia lakukan di ruangan tersebut. Untung saja Duyun berhasil meyakinkannya dengan mengatakan jika dirinya hanya ingin bertemu dengan kepala pelayan tetapi ia tidak berada di sana. Setelah itu Duyun segera pergi dan terlihat jika pengawal Jin merasa ada yang aneh dengan sikap Duyun yang terlihat sangat mencurigakan. Sementara itu Duyun kemudian pergi menghadap Yongkook karena ia merasa tak terima atas tindakan Duyun yang berani ikut campur dengan masalah internalnya. Duyun kemudian menjawab jika dirinya hanya ingin memastikan keselamatan Owansu serta dirinya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Yongkook yang mendengar itu ia pun merasa heran kenapa Duyun sama sekali tidak takut akan dipecat dan malah memberikan jawaban yang sangat elegan. Kemudian Yongkook menyuruh Duyun untuk segera pergi dan memberi peringatan keras agar Duyun tidak kembali melakukan kesalahan yang sama kepadanya. Saat berada di kamarnya, Duyun kembali membuka rekaman CCTV yang ia dapati barusan dan mendapatkan fakta jika pada saat itu Pak Park bersama Yongkook sedang memasukkan uang ke dalam tas yang ditaksir sekitar 1 miliar won. Hal itu mengingatkannya saat Pak Park melakukan transaksi bersama bos gangster di Manila kemarin, dan jika uang tersebut digunakan untuk menyewa pembunuh bayaran, maka sangat tidak mungkin karena jumlah uang tersebut yang terbilang sangat besar. Di keesokan harinya Bu Park yang merasa kesal dengan sikap Wansu yang tak bisa diatur kemudian meminta Pak Han untuk mengatur serta membuat Owansu agar segera mengundurkan diri dari perusahaannya. Hal itu kemudian langsung disampaikan oleh Hyun-soo kakaknya tetapi Owansu langsung menolak hal tersebut dan menyuruh kakaknya untuk segera menerbitkan gosip jika Yongkook telah berselingkuh dan mempunyai seorang anak. Setelah beberapa saat, rumor mengenai wakil pimpinan berselingkuh tersebar di seluruh media massa hingga membuat Bu Park kalang kabut serta Yongkook yang pada saat itu langsung dikerumuni oleh para wartawan. Di tempat berbeda para wartawan juga mendatangi Yayasan Now untuk mendapatkan klarifikasi dari Owansu atas gosip perselingkuhan yang dilakukan oleh wakil pimpinan. Akan tetapi Wansu sama sekali tidak memberikan pendapat apapun dan segera masuk ke dalam ruangan kerjanya. Namun saat berada di sana ternyata Taera bersama ibunya sudah menunggu kedatangan Oh Wansu untuk memintanya segera mengklarifikasi jika kabar perselingkuhan tersebut tidaklah benar. Setelah itu Wansu kemudian dipanggil oleh mertuanya untuk membahas terkait hal yang sedang terjadi. Ia meminta Oh Wansu untuk tetap berada di rumah saja dan jangan melakukan apapun sampai situasi dapat segera kondusif. Ternyata mereka sama sekali tak menyadari jika hal tersebut merupakan bagian rencana yang disusun oleh Oh Wansu di mana tak lama setelah itu Wansu ternyata sudah menyiapkan acara konferensi pers untuk mengklarifikasi mengenai kabar yang sedang beredar luas. Saat Wansu bersama ibu mertuanya menghadiri acara makan bersama menteri, ia pun terlihat sangat buru-buru karena ia akan segera menghadiri acara tersebut. Bahkan Oh Wansu sengaja berbohong kepada Bu Park dengan beralasan jika ia ingin pergi ke toilet sebentar. Dan saat berada di luar Oh Wansu kemudian meminta bantuan kepada Duyun untuk ikut membantunya kabur dari tempat ini sebab ia harus segera menghadiri acara konferensi pers. Singkat cerita Oh Wansu datang dengan tepat waktu dan langsung menyampaikan beberapa klarifikasi mengenai kabar perselingkuhan yang dilakukan oleh wakil pimpinan. Dan hal itu akhirnya kemudian disadari oleh Bu Park dan merasa sangat terkejut jika Wansu ternyata sudah membodohinya. Kemarahannya semakin menjadi-jadi saat mengetahui jika Wansu sama sekali tidak menghiraukan perintahnya dan malah melakukan konferensi pers tanpa sepengetahuannya. Sementara itu Oh Wansu kemudian menyampaikan kepada pihak media jika kabar mengenai perselingkuhan tersebut tidaklah benar. Tanpa diduga Oh Wansu malah memberitahu jika mendiang Pak Kim lah yang sudah berselingkuh dan anak yang berada di foto kemarin merupakan anak dari ayah mertuanya. Semua orang yang mendengar kabar itu tentu dibuat sangat terkejut termasuk keluarga besar Hwine Group yang merasa tak menyangka mengenai apa yang telah Wansu perbuat. Setelah konferensi pers Wansu pulang ke rumah dan kembali menghadapi mertuanya yang marah dengan perbuatan Wansu yang dinilai sudah sangat keterlaluan. Bu Park menegaskan jika Hwine Group adalah miliknya dan menyuruh Wansu untuk tidak lagi ikut campur dengan Hwine Group serta menyuruh Wansu segera mundur dari jabatannya sebagai direktur di Yayasan Now. Mendengar hal tersebut, Oh Wansu kembali mengancam Bu Park jika ia akan kembali melakukan konferensi pers lagi dan memberitahu semua peranannya serta keburukan yang telah Bu Park perbuat.
Ia juga memberitahu jika dirinya tak akan mundur begitu saja dari perusahaannya serta tak akan tinggal diam dengan semua rencana yang akan Book Park lakukan. Di tempat berbeda, Duyun ditegur oleh Pak Park karena sudah membiarkan Oh Wan-soo melakukan konferensi pers tanpa melibatkan penjagaan yang ketat serta tanpa sepengetahuannya. Duyun kemudian meminta maaf dan memberitahu jika besok dirinya akan memonitor semua CCTV untuk menghentikan para reporter yang mengganggu wakil pimpinan. Pak Park yang mendengar hal itu, ia pun langsung melarang Duyun dan mengatakan jika hal tersebut merupakan bagian dari tugasnya. Setelah beberapa hari kemudian, Jang Tae-ra bersama anaknya diperintahkan oleh Bu Park untuk tinggal di rumah utama Hwain Group karena kini ia sudah dianggap menjadi bagian dari keluarga mereka. Meskipun Bu Park merasa keberatan dengan kehadiran mereka berdua, namun ia tak bisa berbuat banyak dan dengan terpaksa menyuruh mereka untuk tinggal di rumahnya. Setelah itu Bu Park kemudian memanggil Wan-soo dan memberitahu jika Tae-ra dan juga anaknya Junhee akan tinggal di rumah ini karena akibat perbuatan yang telah Wan-soo perbuat kemarin. Kemudian Wan-soo mengantarkan Tae-ra dan anaknya menuju ke kamar mereka dan memanggilnya dengan sebutan Gundik. Tae-ra yang merasa tak terima kemudian kembali menghampiri Oh Wan-soo dan bertanya kenapa ia memanggilnya dengan sebutan itu. Oh Wan-soo kemudian meminta Junhee untuk keluar sebentar karena ia harus membicarakan sesuatu hal bersama ibunya. Setelah anaknya pergi, Oh Wan-soo kemudian memerintahkan Tae-ra untuk jangan pernah mendekati meja makan bersama keluarganya dan menanamkan pada dirinya jika ia tidak akan dianggap sebagai bagian di keluarga Hwain Group mengingat keberadaannya itu hanya sebatas sebagai wanita simpanan. Di malam itu Oh Wan-soo bersama Duyun terlihat sedang berlari santai ke arah taman kota di mana Wan-soo bertujuan untuk menenangkan pikirannya. Saat berada di sana, Oh Wan-soo kemudian mencurahkan isi hatinya kepada Duyun mengenai kabar pernikahannya yang sudah lama hancur. Duyun yang mendengar itu, ia pun merasa tak habis pikir dengan jalan pikiran Wan-soo dan bertanya kenapa ia terus mempertahankan suaminya yang jelas-jelas sudah berselingkuh di depan matanya. Satu-satunya jawaban yang bisa Oh Wan-soo jawab bahwa dirinya hanya ingin melindungi yayasan yang selama ini telah ia bangun bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Saat Oh Wan-soo akan pergi dengan marahnya, Duyun kemudian bertanya apakah ia ingin mati seperti yang dialami oleh temannya dan juga ketua Kim. Duyun mengungkapkan jika serangan yang terjadi kepadanya saat itu bukanlah perbuatan teroris melainkan ada seseorang yang berada di lingkungan Hwain Group yang menginginkan Wan-soo untuk segera mati. Duyun juga memberitahu bahwa ia memiliki bukti jika pimpinan Kim Duo tidak mati di rumah utama melainkan telah dibunuh di tempat lain. Video itu ia dapatkan dari mendiang temannya yang terbunuh saat mencoba menyelidiki kematian atas pimpinan Kim. Di keesokan malamnya, Oh Wan-soo bersama keluarganya terlihat mendatangi rumah keluarga adik iparnya untuk melakukan makan malam bersama. Awalnya pertemuan itu terlihat biasa saja dan membahas mengenai bisnis yang sedang mereka lakukan. Akan tetapi karena beberapa hal mereka kemudian saling sindir satu sama lain dan terlihat jika hubungan Yongkook bersama adiknya tidak berjalan harmonis. Dan oleh karena itu Oh Wan-soo kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan berusaha mempertahankan posisinya di Yayasan Now supaya Bu Park tidak menyuruhnya mundur dari jabatannya. Karena tak ada pilihan lain, Bu Park kemudian mengiyakan permintaan Oh Wan-soo tetap menjadi direktur di yayasannya meskipun dengan cara yang terpaksa. Keesokan harinya, Jang Tae-ra terlihat bersikap seperti nyonya tuan rumah namun dirinya malah dipermalukan oleh pelayan rumah tersebut dengan memanggilnya Nona Gundik. Di tempat berbeda, Wan-soo terlihat kembali menggelar acara amal di Yayasan Now dengan mengundang pimpinan Park sebagai donatur. Tanpa diketahui olehnya ternyata pakaian yang mereka kenakan ternyata sama hingga membuat para wartawan yang berada di tempat itu merasa heboh dan menjadi pusat perhatian. Bahkan para wartawan juga sempat meminta Oh Wan-soo dan bersama Book Park untuk berfoto bersama karena merasa jika keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat. Setelah acara amal tersebut, pimpinan Park murka dan melampiaskan kemarahannya itu dengan mengajak seluruh pengawalnya untuk melakukan sparring judo. Awalnya Bu Park bisa mengalahkan semua para pengawalnya dengan mudah akan tetapi saat berhadapan dengan Duyun ia pun dibuat kewalahan dan merasa jika Duyun sama sekali tidak takut kepadanya. Bahkan tanpa sadar diri ia kembali mendekati Duyun dan berusaha menggoda Duyun dengan mengatakan jika ia sangat menyukai aroma dari tubuhnya. Singkat cerita, saat berada di rumah, Bu Park kemudian memanggil Oh Wan-soo karena ada hal yang sangat ingin ia sampaikan mengenai kondisi ibunya yang sudah 10 tahun tidak ditemui oleh Wan-soo.
Wansu mengatakan jika ibunya dalam kondisi yang baik karena selama ini ia dirawat oleh kakaknya Hyunsu. Secara mengejutkan, Bu Park memberitahu jika kini ibunya sudah dikurung di rumah sakit jiwa terpencil dengan bangsal yang terkunci. Bu Park mengatakan jika dirinya tidak memasukkan ibunya ke tempat itu dan satu-satunya yang akan difikirkan oleh halayak ramai adalah perbuatan Wansu sendiri. Hal itu diperkuat dengan hubungan Wansu yang merenggang dengan ibunya karena permasalahan hutang serta ibunya yang merupakan seorang penjudi. Karena hal tersebut, Bu Park kini balik mengancam Wansu dan mengatakan jika dirinya akan membocorkan hal ini kepada wartawan mengenai kondisi sulit yang sedang dihadapi oleh ibunya. Keesokan harinya Wansu bersama kakaknya dan juga ditemani oleh Duyun terlihat pergi ke rumah sakit jiwa tempat ibunya Wansu dirawat. Terlihat jika tempat tersebut tidak terlihat seperti rumah sakit melainkan seperti penjara. Saat akan masuk, Wansu kemudian meminta kakaknya menunggu sebentar karena ia ingin berbicara empat mata dengan sang ibu. Ketika Wansu melihat ke dalam kamar ibunya, ia pun dibuat sangat terkejut dan berteriak hingga membuat Duyun yang mendengar itu langsung menghampirinya. Namun pada saat itu kita tidak diperlihatkan mengenai apa yang sedang terjadi, karena episode harus kembali bersambung. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir dan sampai jumpa di episode selanjutnya.